warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mengangkat podcast mengenai fenomena kabur aja dulu, tanda ketidakpuasan generasi muda terhadap kebijakan pendidikan. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa, selamat datang kembali di podcast Suara Generasi, tempat kita membahas isu-isu yang relevan dengan anak muda Indonesia. Hari ini kita akan menyelami sebuah fenomena yang sangat hangat di media sosial, yaitu tagar kabur aja dulu. Baik, di sini bersama saya ada dua narasumber, yaitu Mbak Aulia, seorang aktivis pendidikan, dan Mbak Lina sebagai mahasiswa yang aktif mengamati isu-isu sosial. Selamat datang Mbak Aulia dan Mbak Lina. Terima kasih karena kesempatannya Mbak Lina. Baik, mari kita mulai dari definisi. Nah, Mbak Aulia sebagai seorang aktivis pendidikan, nah bagaimana pandangan Anda melihat fenomena kabur aja dulu ini? Apakah ini benar-benar ketidakpuasan dari generasi muda atau hanya interpretasi? Menurut saya, tagar kabur aja dulu ini merupakan peringatan penting dari generasi muda. Ini bukan sekedar muncul atau tren yang sebentar muncul di media sosial. Justru tindakan ini menunjukkan bentuk kekesalan, kekecewaan, sampai bahkan karena sistem pendidikan yang berangkat kaku maupun tidak mendukung bakat dan minat mereka sendiri. Jadi, tagar kabur aja dulu ini adalah cara mereka bilang bahwa mereka ingin mencari jalan keluarnya sendiri. Menarik sekali Mbak Aulia. Nah, Mbak Lina sebagai bagian dari generasi muda yang merasakan langsung sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat ini, apa pandangan Anda dan apa yang membuat Anda atau teman-teman Anda merasa ingin kabur aja dulu dari sistem pendidikan yang ada? Saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Aulia. Dari perspektif kami, kita belajar di sekolah, fenomena kabur aja dulu ini merupakan simbol dari rasa kecewa, di mana saya melihat bahwa kurikulum ini sangat banyak menggunakan teori daripada untuk metode pengajarannya masih bersifat konvensional dan penilaiannya yang masih mengedepankan hafalan daripada pemahaman kritis. Belum lagi tuntutan untuk mendapatkan nilai yang tinggi, tuntutan dari orang tua, dan juga prospek masa depan yang masih belum bisa diketahui. Selanjutnya, di sini kami mencari alternatif lain ataupun untuk menyuarakan apa yang salah. Jadi ada ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan oleh generasi muda dan apa yang ditawarkan oleh sistem. Nah, Mbak Aulia, jika kita bicara tentang kebijakan pendidikan, apa saja poin-poin krusial yang menurut Anda perlu dievaluasi atau diubah agar bisa lebih mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi generasi muda? Ada beberapa kunci. Yang pertama itu adalah fleksibilitas kurikulum. Kita perlu kurikulum adaptif, tidak hanya fokus pada pengembangan akademik, tetapi juga bagaimana cara kita mengembangkan minat dan bakat, literasi digital dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah pendekatan pembelajaran yang partisipatif dan interaktif. Nah, di sini guru tidak hanya jadi satu-satunya sumber ilmu, tapi bagaimana guru tersebut membimbing kita untuk mencari ilmu. Yang ketiga, untuk ada relevansi dengan cara atau dengan kerja. Generasi muda butuh tahu ilmu yang dia dapat itu apa sih gunanya di masa depan.
apa? Itu ada evaluasi yang mesti. Itu tidak hanya menilai siswa dari nilai akhirnya saja, tetapi bagaimana guru tersebut menilai kemampuan dari siswa, proyeknya atau sebagai portofolio. Bisa juga menilai dengan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Nah, yang kelima itu ada dukungan dari kita. Nah, dukungan kesehatan mental sendiri, sekolah wajib menyediakan dukungan perasaan dan pikiran siswa. Memang di sekolah itu ada tekanan yang nyata dan berdampak pada siswa. Maka pendidikan pun harus Itu poin-poin yang sangat komprehensif Mbak Aulia. Dan Mbak Lina, jika Anda bisa menyampaikan langsung pesan kepada para pembuat kebijakan pendidikan, apa yang akan Anda sampaikan terkait fenomena ini? saya bilang kalau karena fenomena berada ini bukan malas ataupun belajar aktif tentang sistem ini yang tidak lagi meminta ataupun menunjukkan. Nah, di sini kami menemukan pendidikan inspiratif agar membuat kami bersemangat untuk belajar, bukan malah yang membuat kami ingin lari. Nah, selanjutnya di sini kami juga mengingatkan pendidikan yang relevan dengan tantangan zaman, bukan hanya untuk menuliskan ujian. Nah, di sini kami minta agar memberikan kami respon yang bagus agar kami bisa untuk memberikan inovasi. Terus selanjutnya kami bisa menemukan passion kami. Nah, kami minta dari sini untuk kami dalam perumusan kebijakan. Pesan yang sangat kuat Mbak Lina. Nah, Mbak Aulia nih sebagai penutup, bagaimana kita bisa mengubah fenomena kabur aja dulu ini menjadi momentum positif untuk perbaikan pendidikan? Apa langkah konkret yang bisa diambil oleh berbagai pihak? Ini adalah kesempatan kita untuk melakukan evaluasi atau mengulang apa yang salah. Pemerintah dan orang yang membuat aturan itu harus benar-benar mau mengobrol dengan anak muda. Jangan cuma hanya basa-basi atau komunitas. Orang-orang di pendidikan juga mulai dari guru sampai kepala sekolah perlu kreatif dan mengajar dari mulai. Orang tua juga punya peran penting dalam mengembangkan minat anak. Jangan cuma menuntut anak belajar nilai tinggi. Anak muda harus bisa menyampaikan pendapatnya sebagai gerakan pendidikan yang baik. Jadi, para KPI ini merupakan pemimpin untuk mendorong pendidikan yang lebih baik yang bisa memerdekakan dan memberdayakan generasi. Sebuah penutup yang inspiratif dari Mbak Aulia. Nah, di sini saya berterima kasih kepada Mbak Aulia dan Mbak Lina yang sudah hadir bersama kami di sini, telah memberikan wawasan dan diskusinya yang sangat mencerahkan pada hari ini. Nah, sebagai penutup, semoga diskusi kita tentang fenomena kabur aja dulu ini bisa memantik lebih banyak percakapan dan tindakan positif untuk masa depan pendidikan Indonesia. Baik pemirsa, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.